semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Aryo. Aduh kakak ngerasa gak sih cuaca hari ini tuh panas dan gersang banget? Iya gak sih? Iya kerasa sih, tapi emang semakin sini kan udara emang semakin panas, ya kan? Iya. Tapi ini sesuai loh sama episode kita kali ini, karena kita mau bahas tentang El Nino. El Nino? El Nino itu apa kak? Jadi El Nino itu adalah fenomena di mana suhu permukaan air laut di Lautan Pasifik meningkat. Oh, jadi lebih panas ya kak? Betul. Terus kayak gimana sih kak sebenarnya El Nino itu? Nah, untuk episode kita kali ini kita bakal ngebahas apa itu El Nino, gimana cara mendeteksinya, gimana proses terjadinya, serta dampak dan gimana cara untuk menghadapinya. Untuk itu, kita simak aja episode kita kali ini. Yuk! El Nino berasal dari bahasa Spanyol, yang berarti anak lelaki. Secara ilmiah, diartikan dengan meningkatnya suhu permukaan laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator dari nilai rata-ratanya. Secara fisik, El Nino tidak dapat dilihat. Sejak berabad-abad yang lalu, sebelum para ilmuwan kelautan dan meteorologi menyadari, para nelayan Peru telah menggunakan fenomena El Nino sebagai tanda berakhirnya musim laut. Nelayan Peru menyadari terjadinya peningkatan suhu muka laut yang tidak biasa di wilayah pantai Amerika Selatan dekat Ekuador dan meluas hingga perairan Peru. Hal ini terjadi di sekitar hari Natal setiap tahun. Pada kondisi normal, air laut dalam yang bersuhu rendah dan kaya akan nutrisi bergerak naik ke permukaan di wilayah dekat pantai. Kondisi ini dikenal sebagai upwelling. Upwelling ini menyebabkan daerah tersebut sebagai tempat berkumpulnya jutaan plankton dan ikan. Ketika terjadi El Nino, upwelling tersebut melemah. Air dingin yang kaya nutrisi digantikan oleh air hangat dengan kandungan nutrisi yang rendah. Hasil tangkapan para nelayan pun berkurang secara drastis, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melaut. Nah, untuk mengetahui tentang El Nino, kita itu mempunyai dua parameter yang dipakai, yaitu parameter laut, yaitu suhu muka laut, dan parameter atmosfer, yaitu indeks osilasi selatan. Nah, untuk parameter laut, yaitu peningkatan suhu muka laut, itu dinyatakan dengan peningkatan sebesar 0,5 derajat Celcius dalam waktu 6 bulan berturut-turut. Nah, jika itu terjadi, maka disebut El Nino telah terjadi. Nah, kalau misalnya hanya 4 bulan berturut-turut, itu bukan El Nino. Ya. Nah, sementara itu untuk parameter atmosfer yang disebut dengan SOE, itu adalah selisih antara tekanan di Tahiti dengan di Darwin. Apabila terjadi El Nino, maka tekanan di Tahiti itu akan turun, sementara tekanan di Darwin itu akan naik. Nah, selisih antara tekanan Tahiti dan Darwin itu kalau terjadi mencapai nilai tertentu, maka itu disebut dengan El Nino. Karena El Nino itu mempengaruhi kehidupan manusia, maka kita perlu tahu secara lebih detail. Dan untuk itu, maka kita membaginya atas 3 kategori, yaitu 1 kategori lemah, kategori sedang untuk kedua, dan ketiga kategori kuat. Dengan kriteria bahwa kalau selama periode terjadi itu ada 3 bulan secara berturut-turut, nilai anomali suhu muka lautnya antara 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius, itu disebut dengan kategori lemah. Ketika nilai anomalinya mulai dari 1,1 sampai 1,5, itu disebut sebagai kategori sedang. Dan di atas 1,5 disebut dengan kategori kuat. Tapi seringkali anomalinya di atas 2,0 derajat Celcius. Nah, dalam kondisi itu kita menyebutnya sebagai El Nino sangat kuat.
Daerah yang menjadi lebih hangat pada periode El Nino adalah Jepang, Portugal, atau Chili.